الفاتحة إلى جميع إخوان الفاتحة إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا كان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan hidayah Allah dan taufik Allah, kita semuanya dapat mengikuti kajian subuh pada hari Ramadan yang ke-9. Hitungin aja nggak apa-apa, nggak ada salahnya buat ngitungin bulan Ramadan kok. Berarti kurang berapa hari lagi? 21. Untuk tema kali ini adalah kita akan membahas tentang sunnah puasa dan makruh puasa. Nah, insyaallah kita bahas semuanya. Sunnah puasa, sunanus shaum, apa aja yang menjadi sunnah untuk kita ketika kita berpuasa, hal-hal sunnah. Yang paling pertama dari hal-hal yang termasuk dalam kategori sunnah puasa adalah sahur. Nah, yang pertama, sahur pakai apapun makanan, walaupun pas sahur itu kita nggak punya apa-apa kecuali air minum selama bapak bangun. Jadi kalau bapak bangun lihat makanan di meja kok nggak ada apa-apa, mau keluar rumah udah pada tutup, udah nggak ada lagi yang buka, adanya air minum, ya udah air minum itu paling rendahnya, paling parahnya ya. Kalau ada air minum, karena Rasulullah SAW bersabda, ista'inu bi ta'amis sahar ala qiyamin nahar. Kalian bersahurlah ya, meminta bantuanlah dengan makanan sahur. Artinya dengan makanan sahur tersebut kita dapat ada pertolongan
ala siyamin nahar, untuk bisa kuat menjalankan puasa di siang hari. Maka dari situ dianjurkan untuk sahur. Sahur hukumnya sunnah, bukan wajib. Wabil qailulati ala qiyamil lail, dan dengan tidur siang untuk bisa bangun qiyamul lail. Kita itu kalau siang juga dianjurkan untuk tidur, supaya malamnya bisa untuk qiyamul lail. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor 1693. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Nah, nyari berkah ini susah ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya orang kita itu berkah, insyaallah berkah. Nah, maka kalau kita mencari berkah, carilah berkah ketika berpuasa di sahur. Jangan sampai tinggalkan sahur. Ustadz, saya nggak enak makan, ya udah sahur apapun aja, satu suapan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan sahur. Nanti kalau kita sahur sudah dapat berkah, juga kita dapat kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di siang hari. Itu yang pertama. Kedua, ya, bergegas berpuasa, berbuka. Nah, segera takjilul iftar. Nah, bahasa Arabnya takjilul iftar. Jadi menyegerakan berbuka. Tapi catatannya ketika diyakini sudah masuk waktu maghrib. Nah, ketika sudah yakin, jangan pas lagi masih ragu-ragu waktu maghrib sudah apa belum ya, sudah apa belum lah. Nah, itu ketika itu ditunda dulu, ditunda untuk berbuka. Oke, berbuka di sini itu juga bukan makan, bukan bentuknya makanan berat. Yang jelas kita dianjurkan, disunahkan untuk segera berbuka ketika sudah azan maghrib, sebelum sholat. Nah, jangan sholat dulu ya, sholatnya nanti berbuka, batalin dulu kalau bahasa kita mah, batalin dulu. Dari Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin qabla an yusalliya. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutbatin. Beliau kalau iftar itu ya berbuka pakainya rutab. Bapak pernah tahu rutab? Tahu? Rutab itu kurma, cuma kurmanya itu enak banget. Dia kurma yang kalau kita kan sudah ada kayak gitu ya bentuknya ya. Lo ini kayak matang dari pohon nih, kayak gitu. Dia belum jadi kayak gitu yang teksturnya yang kita makan. Nah, itu namanya rutab. Asli matang dari atas ya, rutab, manis banget, enak. Nah, masih enak, keris kayak buah matang lah, gimana sih? Buah matang, nah itu rutab. Rutab itu kalau dibawa langsung dari sana susah, artinya kalau sudah dibawa ke sini nggak bertahan lama. Nah, kecuali kalau kurma yang sudah jadi, itu bertahan lama. Kalau rutab ini makanya kalau jarang yang ngebawa ke Indonesia itu karena memang nggak tahan lama dan harganya juga mahal. Nah, itu namanya rutab. Nah, beliau kalau iftar itu pakainya rutab karena manis. Kalau nggak ada, fa illam takun rutobat fa ala tamarat. Udah pakai kurma. Ya, pakai kurma. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau nggak ada juga, maka boleh minum air. Minum airnya dianjurkan minum air yang putih, yang biasa. Di sini yang pertama dianjurkan untuk makan kurma. Nah, makan kurma yang manis-manis. Maka Pak RW
kalau nanti ada dana itu dibelikan kurma, atau jamaah yang ada sedia kurma silahkan bawa ke sini buat pembuka. Jadi pembuka itu lebih baik pakai kurma. Kurma itu kalau makan pakai bilangan ganjil 1, 3, 5 gitu. Udah kalau emang susah banyak jamaahnya begini satu-satu aja, ini satu-satu. Itu bagus, itu kita ngikutin anjuran Rasulullah SAW ya. Apalagi di pasar pagi mungkin murah-murah ya, bisa lah kita beli sekilo buat jamaah insyaallah ya. Kalau pas lagi buka puasa nggak di sini di rumah, sediakan kurma, kalau nggak ada kurma yang manis-manis, tapi yang manisnya manis asli ya, asli dari sananya, buah-buahan. Oke. Rawahu Abu Dawud nomor 2356 itu ya, pakai kurma. Kemudian sunnah puasa selanjutnya adalah, nah ini dia, alhamdulillah kita selalu menjalankan ini nih. Apa tuh sunnah puasa selanjutnya? Berdoa ketika berbuka. Nah ini jangan sampai lupa, mentang-mentang saking bahagianya, saking nggak sabarnya nunggu buka, udah habis Allahu Akbar langsung makan aja, lupa berdoa. Nah, ini lupa. Kalau sudah azan ya kan, waktu maghrib sudah tiba, nah itu kan waktunya buat buka ya kan. Nah buka, nah sebelum makan berdoa dulu. Nah, berdoa karena ketika itu doa sangat makbul, tidak akan ditolak. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang berpuasa itu ketika berbuka itu ada sebuah doa, di mana doa tersebut tidak akan tertolak. Nah, jadi apa aja Bapak kalau punya hajat, punya keinginan, nah silahkan berdoa ketika berbuka puasa. Ini adalah momen yang sangat baik, jangan sampai tinggalkan. Jangan buru-buru berbuka, doalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Habis itu udah doa setelah Bapak mau minta dilancarkan usahanya ya, dikabulkan hajatnya, diangkat beban hidupnya ya, istrinya pengen nambah senang nih kalau istri nambah, laki-laki mah senang semua. Biar pada melek kan? Iya benar, pada melek. Tapi insya Allah kalau fikih mah pada melek Pak. Beda kalau yang ngaji jiping biasa mah. Oke, selanjutnya ya, udah paham nih. Yang nomor 3 apa? Berdoa. Jangan lupa tinggalin doa. Nanti Bapak pulang ajarin tuh keluarganya masing-masing. Kan nggak semuanya, nggak selalu, maksudnya nggak selalu Bapak berbuka di sini. Kadang-kala pengen sama keluarga, nah itu ajarkan. Ayo doa, kita ada hajat sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diminta dikabulkan hajat kita ini gitu. Ya, silahkan. Oke, berikutnya memberi makan orang puasa. Memberi makan orang puasa artinya apa? Ketika iftar, nah alhamdulillah kita sudah diajarkan, sudah diarahkan sama pengurus ini ya, buka puasanya itu digilir. Nah itu termasuk mendapatkan pahala juga ya, berbuka untuk menyediakan makanan untuk orang berpuasa, itu alhamdulillah berpahala. Ini mengamalkan ini sunnah puasa. Bahkan kalau di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman, makanan gratis. Boleh ada makan Maidatur Rahman di sini, di RT 2, RT 3 itu beda-beda. Semua siapa yang datang makan gratis. Gitu. Banyak sekali di sana, banyak gitu. Di Indonesia alhamdulillah sih ada, tapi belum banyak.
belum banyak. Tapi kalau di sana itu banyak tuh. Asalkan datang ke masjid aja, itu ada tuh Maidatur Rahman, itu namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman. Datang aja udah makan, makanannya nggak tanggung-tanggung. Lauknya daging, bro. Ya, makanya subur-subur. Ya nasinya kebuli, mantap. Ya, itu. Siapa yang pengen pahala, maka sediakan berbuka untuk makanan berbuka puasa. Oke. Ini makan, beri makan orang puasa bukan pas lagi siang-siang terus kasih makan terus makan, bukan. Tapi ketika berbuka. Oke. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan iftar orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang berpuasa meskipun yang memberi itu enggak puasa. Nah, Masya Allah, saking Allah subhanahu wa ta'alanya suka menghargai, mengapresiasi orang yang berpuasa. Ini sebagian kecil daripada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, dikasih pahala seperti orang berpuasa. Entah, tapi habis ini jangan sampai bapak semuanya nggak pada puasa, cuma nyediain makanan doang. Ini salah paham lagi. Biasanya orang plus 62 itu diakal-akalin, akalnya banyak itu. Ya, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tidak sama sekali mengurangi pahalanya orang berpuasa. Oke. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor 807. Selanjutnya, oke, ini dia sunah puasa mandi besar dari junub, haid, nifas sebelum fajar. Mandi besar dulu sebelum fajar, kali sebelum subuh. Kalau malam habis berhubungan suami istri atau bermimpi besar junub, nah, maka dianjurkan untuk mandi sebelum fajar. Meskipun kalau misalkan mandinya ditangguhkan sampai azan, itu nggak apa-apa. Sampai waktu puasa sudah tiba, ya kan, subuh udah ada nih, sudah masuk, kan, bapak nggak ke musola, nggak ke masjid, tapi santai-santai, tarlah jam 5 aja atau jam 5 atau setengah 6 masih dingin nih, gitu, nggak apa-apa berpuasa ketika itu dalam keadaan junub. Kan junubnya nanti malam. Kalau junub itu berkaitan dengan sholat. Nah, kalau berpuasa berkaitan dengan menahan lapar, menahan makanan. Nah, itu beda ya, jangan dikait-kaitkan. Artinya orang ketika junub pas fajar dalam keadaan junub, dia puasanya sah. Oke, hanya saja kalau lebih baiknya sebelum fajar masuk, sebelum waktu subuh masuk, bapak sudah dalam keadaan suci. Itu sunnahnya seperti itu. Oke, selanjutnya menahan lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ini banyak sekali, sering didengungkan di hadis-hadis di ulama-ulama kita, ulama mubaligh kita. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, nasibnya, jatahnya, apa yang dia dapat dari puasanya hanya sekedar lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dan orang yang qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar bukan orang qiyamul lail begadang doang, tapi intinya nggak didapat. Maka orang berpuasa harus menjaga lisan, harus menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik, gitu. Nggak membatalkan, nggak, cuma tidak baik, tidak patut untuk dilakukan. Oke, selanjutnya meninggalkan syahwat mubah. Nah, ditinggalkan syahwat mubah itu seperti apa? Syahwat mubah seperti kayak nonton film. Biasanya anak muda itu, ya, nonton film. Jadi
nganggur puasa mendingan nonton lah, kan enak tuh nonton 2 jam satu film ya kan, kalau 2 jam aja 4 jam itu nggak kerasa. Nah, tapi kalau kayak gitu walaupun sah puasanya tapi dia telah melewatkan sesuatu yang lebih berharga ya. Kalau bisa ditinggalkan, kalau ditinggalkan kita mendapatkan sunnah puasa, lebih baik kita gunakan untuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tinggalkan bekam. Jangan bekam di bulan ketika berpuasa, tinggalkan bekam. Di mazhab Syafi'i ya, bekam itu tidak membatalkan puasa. Kalau bekam tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hambali, bekam saja ngeluarin darah dari tubuh itu batal puasanya. Nah, maka untuk jalan keluarnya tinggalkan bekam. Nah, jangan saya biasa bekam nih, udah tinggalin dulu. Nah, kalau bisa mau bekam malam lah, jangan siang-siang. Oke, selanjutnya, nah, karena berpuasa kita isi dengan daripada nonton, daripada dengerin musik yang mubah-mubah, mendingan kita isi dengan baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah beriktikaf. Nah, ini sunnahnya, sunnah, dan sunnah iktikaf apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kalau kita sampai di pembahasan puasa, kita juga akan ngebahas tentang bab iktikaf insya Allah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau sudah ancang-ancang. Nah, bahasanya kita ancang-ancang, sudah bersiap-siap, shadda mi'zarah. Maka yang dia beliau laksanakan adalah wa ahya lailahu. Ahya lailahu, beliau lebih giat lagi, lebih effort lagi menjalankan ibadah puasa. Yang tadinya 70% tambah lagi biar sampai 90% melaksanakan ibadah, totalitasnya ditinggikan, ditambah lagi. Malamnya dibuat untuk ihya'ul lail, enggak dibuat untuk tidur ya, banyakin tidur, tapi 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, karena di 10 hari terakhir itu adalah di mana ada Lailatul Qadar. Oke. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah, dan keluarganya juga dibangunkan, artinya supaya bisa mengikuti ibadah apa-apa yang dilakukan di malam hari. Ihya'ul lail namanya, menghidupi malam hari. Oke, sekarang kita masuk puasa, makruh puasa. Nah, sudah ya, sudah tadi sunah-sunah puasa. Sekarang apa aja makruhnya, ini perhatikan baik-baik Pak. Yang pertama, menyambung puasa. Sambung puasa, nyambung puasa ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya wisol. Wisol, puasa wisol. Jadi pas maghrib itu nggak buka, langsung dibablas sampai malam, sampai besoknya lagi. Namanya wisol. Nah, itu hukumnya makruh ya, makruh. Nabi pernah melaksanakan, terus ditanya, enggak, kalian jangan ngikutin, karena innama yut'imuna rabbi wa yasqini, karena saya mendapatkan kekuatan. Innama yut'imuna, saya dikasih makan, diberikan makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berikan saya minum. Lastu kahayatikum, di hadis yang lain, lastu kahayatikum, saya, fisik saya ya itu tidak seperti orang biasa. Maka jangan ikuti untuk yang membebani. Ini termasuk sesuatu yang membebani orang berpuasa, namanya wisol, karena nanti tubuhnya akan lemas. Ya, wisol, makanya dimakruhkan. Kemudian yang nomor 2, al-qublah.
Qubla itu berciuman suami istri. Nah, dihindar. Siang hari sudah masuk waktunya menahan diri, hindari deket-deket sama istri. Dari ya, Pak. Makanya kalau mau nikahin anak itu jangan deket-deket bulan puasa, bahaya itu. Itu bahaya. Lagi cintrong-cintrongnya begitu, lagi kencang, takutnya salah aja, khilaf gitu. Kalau salah khilaf siang hari berhubungan, nanti dia yang ada puasa 2 bulan, ya kan, dendanya berat itu. Nah, kalau mau nikahin Syawal, makanya adat kita orang tuh kalau nikahin orang tuh bulan Syawal, itu namanya bulan nikah. Bulan nikah Syawal ya. Bahaya ya, biarkan fokus di di Ramadan buat ibadah gitu. Takutnya seperti itu. Oke, kemudian makruh selanjutnya adalah muqaddimatul jima'. Nah, walaupun hanya berpikir dan melihat gambar, melihat film dan lain-lain. Artinya muqaddimat jima' itu apa? Ya, merangsang seseorang supaya nanti bisa berbuat jima gitu. Walaupun hanya sekedar membayangin atau melihat gitu, melihat gambar, melihat film, melihat sinetron, tontonan yang bukan tuntunan, itu yang bahaya di bulan di masa puasa, dihindarkan. Namanya muqaddimah, dia nggak berhubungan, hanya muqaddimah. Waqaddimu li anfusikum, itu dalam ayatnya. Waqaddimu li anfusikum, ketika akan melakukan jima maka disunahkan untuk ada pemanasan. Oke, namanya muqaddimah. Nah, ini tidak baik untuk dilakukan ya, tinggalkan. Yang nomor 4, pakai wangi-wangian di siang hari setelah zawal ya. Bapak suka minyak wangi, suka wangi-wangian, boleh sampai sebelum zawal, subuh pakai minyak wangi nggak apa-apa, tapi setelah itu jangan pakai minyak wangi ya, jangan pakai minyak wangi. Minyak wanginya nanti habis maghrib nanti pakai lagi. Paham ya? Oke. Karena apa? Itu supaya bau kita itu sama biar seperti orang berpuasa. Karena di zawal itu bau orang berpuasa itu mulai muncul ya, mulai muncul, maka tinggalkan. Selanjutnya nomor 5, bekam. Nah, tinggalkan bekam. Berbekam. Kalau tadi meninggalkan bekam itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, bekamnya sendiri itu hukumnya makruh. Nah, sekali lagi ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali bekam itu batal. Nah, karena ada dalam hadis aftarul hajmu wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu berbatal puasanya. Nah, dalam hadisnya. Tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i enggak melihatnya seperti itu. Nomor 6. Nah, ini dia mencicipi makanan. Kalau bapak jangan cicip-cicip, Pak. Nah, ini buat ibu-ibu yang lagi masak buat persiapan buka-buka. Walaupun sunnahnya ditinggalin, mencicip makanan hukumnya makruh. Tapi saya pernah dengar di sini sebelum bulan Ramadan ini ada lagi di mimbar itu katakan mencicipi makanan hukumnya haram, batal puasanya. Lantang saya baca kitab di sini. Ustaz hebat banget itu. Gitu, saya udah baca kitabnya di Sapinah Najah, saya sudah baca di kitab Fathul Muin, nggak ada itu yang namanya mencicipi makanan hukumnya makruh, batal semua. Ustaz di mimbar tuh Jumat itu masih ingat saya, soalnya baru kemarin. Itu Allahu Akbar. Itu mencicipi makanan ini sepakat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya makruh. Ini ada ustaz ngomongnya batal. Semuanya selama. Kenapa makruh? Karena ditakutkan masuk ke dalam tenggorokan, itu yang membuat batal.
Gitu. Tapi nggak batal selama nggak masuk ke tenggorokan. Gitu, paham ya? Makanya lebih baik ditinggalkan. Paham ini sini ya? Lebih baik ditinggalkan karena itu sunnah. Nanti kalau kurang garam lagi masak kurang garam, ya udah. Nanti nyicipinya kalau sudah berbuka. Makanya kan berbuka kan jangan langsung makan, ya kan? Pakainya kurma dulu, yang lain dulu. Jangan langsung makan berat. Nah, nanti perutnya kaget. Nanti ibadah tarawehnya nggak kuat lagi. Ya batal lagi. Halo. Ya, jadi mencicipi makanan. Sama juga ini sadar. Apa dia? Kalau orang kan suka ngitung duit lengketnya. Ya, ya. Kan kalau masih di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk. Nah, sekarang udah canggih Pak, kepokan ini. Kayak kalau dulu orang sekarang, orang dulu kan enggak. Bener. Ya paham ya? Ya mencicipi makanan. Boleh disampaikan nanti buat apa istri-istri yang di rumah. Istri aja, jangan istri-istri. Istrinya satu. Sampaikan ke istri yang di rumah gitu, bukan istri-istri. Nomor 7. Nah ini bersiwak setelah zuhur. Nah ini tadi sudah disinggung ya, habis zuhur jangan pakai wangi-wangian, bersiwak ya. Terus nomor 8 yang terakhir, nah ini dia, panas banget nih hawanya, udah kayaknya mandi enak nih. Nah, mandi itu mazhab Syafi'i makruh. Karena apa? Takutnya ada yang masuk gitu. Mandi kan enak tuh, segar tuh kan, digosok-gosok ada yang masuk lagi, itu dimakruhkan. Jadi cukup mandinya sebelum subuh. Makanya Pak, kalau sebelum subuh mandi Pak, biar nggak ngantuk. Nah, kalau ngantuk subuh mandi sebelum subuh, insya Allah segar, insya Allah. Nah, terus mandinya lagi apa? Ya, setelah buka nggak apa-apa kalau aman. Ya, setelah buka mandi gitu. Tapi nggak apa-apa sebelum buka karena mandinya nggak sering. Ya, mandinya nggak sering sebelum buka mandi. Yang penting jangan pas dikit-dikit panas mandi, dikit-dikit panas mandi. Ini puasa apa? Sama kalau sedikit-dikit panas mandi, banyak mandi plus renang. Nah, renang di bulan puasa hindarin dulu, makruh tuh. Takut-takut ada yang masuk atau kelelep ini makan minum. Nah, itu nanti batal. Tadinya mau renang ngadem-ngadem malah minum air. Itu batal kan, otomatis batal. Oke ya, itu hal-hal yang menjadi sunnah puasa dan makruh puasa. Oke, sebelum kita mengakhiri kajian pada pagi hari ini, silahkan barangkali ada pertanyaan. Berkumur sama berkumur apa? Dia jatuhnya di mana, sebelum zuhur, sudah zuhur itu makruh. Ya. Untuk yang berkumur itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi yang ditinggalkan itu maksudnya adalah berkumur yang berlebihan. Madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan menghirup hidung itu air hidung itu ditinggalkan dalam keadaan puasa. Takut ada masuk tetesan yang ke dalam, itu batal kalau sampai masuk, makanya ditinggalkan. Lebih baik kalau wudhu ya udah sekedarnya aja, jangan sampai ambil air langsung nggak cukup sekali lagi, ambil lagi ada yang lewat, bahaya ini. Coba lagi tanya Fadal. Tanya Bayan atau Lani. Nah, setelah ini nanti kita ada
bab lain ya, insya Allah tambah menarik, tambah banyak ini ilmu lagi yang kita akan dapat. Oke. Ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta tirtal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.